Setelah cukup lama berbincang di Bukit Batu Tapak, lantas Mbah Darjo mengajak mereka berdua untuk kembali pulang ke kampung Karangnunggal. Mbah, ini kan sudah gelap banget, Mbah. Apa mesti bikin obor dulu? Jalanan begitu terjal di bawah, Mbah. Tenang saja, nanti ada pemandu. Tuh, kalian lihat. Begitu mereka berdua melongok ke bawah, kaget. Di jalan setapak di bawah bukit, tak jauh nih dari posisi mereka bertiga, ada cahaya. 3 titik berwarna kemerahan seperti lampu 5 watan. Bah, itu apa? Jangan takut. Itu si belang, piaraannya Kiai Kuncung Putih. Yang menyala di belakang itu bagian ekor, yang 2 di depan mata dari si belang. Jadi maksud Mbah Darjo, si belang ini sejenis siluman yang berbentuk seekor harimau. Yang memang ciri khas dari siluman harimau, ketika di malam hari itu ujung ekornya menyala, kemerahan, kuning kemerahan. Matanya pun sama. Dan si belang inilah yang menjadi penerang perjalanan Mbah Darjo beserta 2 asistennya ini kembali turun ke kampung Karangnunggal. Mereka terus berjalan dipimpin oleh si belang. Cukup jauh. Badan sudah begitu lelah. Namun ketika tiba di kaki Bukit Batu Tapak, sosok si belang tiba-tiba menghilang. Entah kemana. Seolah-olah tak pernah ada. Sudah, jangan heran. Bangsa siluman memang seperti itu. Sekarang kita pulang. Akhirnya, pulanglah kembali mereka bertiga ke rumah masing-masing. Tak lupa, Mbah Darjo meminta Lukman beserta dengan Jahro agar besok mengumpulkan warga berkumpul di kediamannya, membicarakan pembagian tugas apa-apa yang harus dibawa untuk ritual pertama malam Jumat nanti di lokasi Batu Tapak. Mbah Darjo lantas langsung mengetuk pintu rumah panggungnya. Nini Aon yang memang belum tertidur, buru-buru dia buka pintu. Sudah pulang, Aki? Sudah nih, sudah selesai. Lalu, mana si Lukman sama si Jahro? Sudah pulang juga. Besok kan mereka harus memanggil dan mengumpulkan warga kumpul di rumah kita. Oh, ya sudah. Buru Aki istirahat. Pasti lelah setelah naik turun Bukit Batu Tapak. Ki Darjo hanya mengangguk. Raut wajah bahagia terpancar jelas di muka Mbah Darjo. Pintu ditutup, lalu sepasang kakek nenek tua ini yang menjadi sumber kesesatan di kampung Karangnunggal larut dalam tidur yang begitu lelap. Karena besok hari, malam Jumat pertama, ritual penyembahan iblis yang berwujud Kiai Kuncung Putih akan mulai dilakukan. Singkat cerita, besok pagi-pagi sekali, Jahro dan Lukman sudah berkeliling rumah ke rumah di Karangnunggal, mengabarkan waktu malam nanti mereka semua harus kumpul di rumah Mbah Darjo. Jam 8 malam, semua warga pun berkumpul. Namun,
di satu rumah, yaitu rumahnya Suganda dan Nyai Salama. Dua orang itu tak ikut bersama para tetangganya. Bapak, bagaimana ini Pak? Warga kampung kita semua sudah terkena pengaruh Sidarjo. Apa kita harus diam saja? Shh, biarkan saja dulu. Kita lihat. Karena kita berdua tak bisa berbuat apa-apa. Kita kurang tenaga. Ketika sedang berbicara seperti itu, tiba-tiba pintu rumah mereka ada yang mengetuk. Pelan. Dengan ucapan salam cukup lirih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Psst. Pak, itu siapa yang ngetuk pintu belakang? Gak tahu. Bapak juga gak tahu. Sebentar, biar Bapak bukakan. Lantas, Suganda buru-buru ke dapur. Pelan-pelan pintu dia buka. Loh, kamu Rohman? Shh. Jangan keras-keras. Boleh saya masuk? Masuk saja. Ternyata yang datang itu si Rohman, warga kampung Karangnunggal yang merupakan pengikut almarhum Mama Kiai. Ya bisa dibilang pengikut fanatik lah. Mereka bertiga pun ngumpul di dalam. Ada apa Rohman? Kang, Akang sudah tahu. Sekarang semua warga berduyun-duyun ke rumahnya Sidarjo. Ya tentu saja Akang tahu. Tadi siang kan si Jahro datang ke rumah. Lantas bagaimana Kang? Apa kita harus diam? Ini sudah betul-betul menyimpang Kang. Kita biarkan dulu sambil kita mencari cara. Ingat, masih ada harapan. Walaupun entah berapa tahun lagi, harapan itu baru terkabul. Loh, maksud Akang apa? Ingat, masih ada cucu Mama Kiai yang lagi mondok di pesantren. Allahu Akbar. Iya Kang, saya lupa. Begini saja, kamu sekarang pergi dengan warga. Hitung-hitung kamu jadi mata-mata. Nanti apa saja yang terjadi, buru-buru kasih tahu Akang. Ucap Suganda menyuruh Rohman ikut bersama kerumunan warga ke rumahnya Badarjo. Bisa dibilang si Rohman ini disuruh oleh Suganda untuk memata-matai aktivitas kelompok Badarjo. Rohman pun setuju. Lantas dia pun buru-buru pamitan, takut ketinggalan. Sekepergiannya Rohman, Salama bertanya ke Suganda, Akang, berapa tahun lagi si Satibi beres mondok? Kalau hitungan Akang tak salah, 5 tahun lagi dia selesai mondok. Dan biasanya harus ngabdi dulu di pondok selama 6 bulan. Mudah-mudahan saja selepas nanti si Satibi pulang dari pondok, masalah kesesatan di kampung kita bisa disingkirkan. Salama pun hanya mengangguk. Cerita pun kembali ke rumah Mbah Darjo. Di halaman rumah panggung Mbah Darjo, warga sudah duduk begitu rapi, mengenakan tikar sebagai alas, menunggu Mbah Darjo keluar dan mulai membuka musyawarah malam itu. Tak terkecuali Rohman pun ada di antara mereka, duduk paling belakang. Tak lama setelah warga terdiam, Mbah Darjo keluar dari rumah. Sampurasun, rampes, teriak riuh warga di sana. Apakah semuanya sudah berkumpul? Lukman, siapa yang tak hadir di riungan malam ini? Lantas Lukman berdiri, memperhatikan semua warga. Ada Ki yang gak hadir. Siapa? Suganda sama Nyi Salamah istrinya.
Suganda. Jahro, apa sudah kamu beritahu tadi? Sudah, Ki. Tapi sudah saya kira pasti mereka berdua nggak akan datang. Aki kan tahu sendiri. Mereka pengikut fanatiknya Mama Kiai. Ya sudahlah, biarkan saja. Itu urusan dia. Yang penting tidak mengganggu kegiatan kita. Orang-orang pun mengangguk. Sedangkan Rohman di barisan paling belakang sedari tadi udah geremat tuh. Tapi apa daya, dia cuman seorang, gak mungkin bisa menghadapi puluhan warga yang sama berkumpul di tempat itu. Lalu mulailah Mbah Darjo membuka pertemuan, di mana dengan bantuan Lukman dan si Jahro membagi tugas kepada semua warga kampung. Warga kampung ada yang disuruh bawa ayam, ada yang disuruh bawa padi, ada pula yang disuruh masak nasi tumpeng dan sebagainya. Setelah dibagi rata tugas-tugas itu, Mbah Darjo pun langsung membubarkan kerumunan warga. Dan besok, Kamis malam Jumat, dari waktu maghrib, sudah mulai mesti berangkat bersama-sama menuju Bukit Batu Tapak. Warga pun mengangguk paham sumujud dawuh kepada perintahnya Mbah Darjo. Warga yang berkerumun itu pun membubarkan diri termasuk Rohman. Rohman tak langsung pulang, tapi dia bergegas menuju ke rumah Suganda, melaporkan apa yang dia ketahui hasil dari pertemuan malam itu. Di rumahnya Suganda, di dalam Rohman sudah duduk bersila dengan wajah murka penuh amarah, menceritakan hasil pertemuan di rumah Mbah Darjo. Kang, ini tak bisa kita biarkan, Kang. Ini sesat, kesesatan yang nyata. Mau bagaimana lagi, Rohman? Mau bagaimana lagi? Yang penting keluarga kita tidak ikut-ikutan seperti mereka. Nasihati saja. Kalau membandel, biarkan saja. Kita tunggu Satibi pulang nanti. Kamu tahu, si Darjo itu bukan orang sembarangan. Kesaktiannya memang Akang akui. Dia memang turunan Jawara yang penuh akan ilmu, walaupun kebanyakan ilmunya ilmu hitam. Ya sudahlah, Kang. Kalau memang perintah Akang seperti itu, saya pamit pulang. Dan besok, Kang, apakah saya harus ikut juga dengan warga naik ke bukit? Ikut saja, biar kamu tahu macam apa ritual di bukit sana. Baik, Kang, saya pamit dulu. Assalamualaikum, ucap Rohman yang langsung berlalu keluar dari rumah Suganda. Singkat cerita, besok harinya warga kampung memang pada sibuk, seperti mau hajat bumi. Keperluan ritual sesuai pembagian tugas mulai dikumpulkan. Yang membawa padi, waktu zaman itu padi dengan tangkainya itu dipanen langsung, karena masih menggunakan alat tumbuk memisahkan gabah dengan biji padi. Nah, tepat jam 5, di tanah lapang di tengah desa Karangnunggal, semua warga sudah berkumpul. Di situ, alat-alat untuk persembahan keperluan ritual tertata begitu rapi. Mbah Darjo pun ada di sana melihat kesiapan. 11 ekor ayam hitam ada juga di sana. Lantas, obor-obor pun mulai dibuat diisi minyak sebagai penerangan nanti ketika menuju ke Bukit Batu Tapak. Lalu tepat waktu maghrib jam 6 sore,
dipimpin oleh Mbah Darjo, di mana di kiri dan kanannya Lukman beserta dengan Jahro sambil membawa bokor berisikan arang dengan kemenyan mengepul berjalan menyertai Mbah Darjo yang di belakangnya deretan obor menyala dengan rombongan warga yang memikul hasil bumi dan sejenisnya untuk ritual di Bukit Batu Tapak. Dari kejauhan di antara kegelapan malam, rentetan deretan nyala-nyala api obor begitu indah. Tapi hanya indah dalam pandangan. Karena kebusukanlah yang sebenarnya dilakukan oleh warga Karangnunggal. Naik berbondong-bondong, berduyun-duyun, berantai-rantai di jalan setapak yang terjar berliku-liku. Laki-laki dan perempuan bercampur menjadi satu. Dan ketika sampai di Bukit Batu Tapak yang sudah begitu bersih dari rerumputan, warga pun meletakkan dan mengatur sesaji persembahan sesuai instruksi Mbah Darjo. Ditata sedemikian rupa. Lalu di tengah keheningan malam yang begitu pekat, aroma kemenyan menyeruak tebal menusuk hidung semua warga. Mulailah Mbah Darjo mengucapkan puji-pujian. Sang Hyang Sang Rumuhun, sembah kaula ka para luluhur sakabe, sembah kaula ka Kiai Kuncung Putih anu ngawasa di ieu patempatan, anu ngajaga ngajaring ka anak incu sakabe, anu mere kasalametan kabagjaan nalika hirup gumelar di alam dunya. Itulah penggalan mantra yang terus dilantunkan. Yang anehnya, seiring dilantunkannya mantra-mantra pujian seperti tadi, itu tiba-tiba angin riuh datang berputar di sekitaran puncak bukit, seolah menjadi pertanda hadirnya para siluman pimpinan Kuncung Putih ke dalam ritual malam itu. Selepas selesai mengumandangkan puji-pujian, lalu Mbah Darjo menyuruh Lukman dan Jahro menyembelih 11 ekor ayam hitam yang sudah dibawa warga. Satu persatu ayam hitam disembelih dan darahnya ditampung di sebuah mangkuk batok kelapa. Selepas darah ditampung, Mbah Darjo pun berdiri disertai oleh Lukman yang membawa batok berisi darah, berjalan mendekat ke batu tapak. Lalu darah ayam hitam dikucurkan di batu tapak dan tumpukan batu kali penanda kuburannya Kiai Kuncung Putih. Aroma amis darah pun menyeruak. Namun anehnya, selepas amis darah tercium oleh semua peserta ritual, bau amis darah itu berubah menjadi bau-bau wangi. Kalian lihat, kalian saksikan, bau wangi ini adalah tanda diterimanya persembahan kita oleh Kiai Kuncung Putih. Bisa dijamin kampung kita akan sejahtera dan semua yang hadir di tempat ini dijamin oleh Kiai Kuncung Putih akan mendapatkan keberkahan hidup di dunia ataupun nanti selepas mati. Dengan lantangnya tuh Mbah Darjo berkata-kata seperti itu. Singkatnya, ritual pun selesai. Lalu Mbah Darjo menyuruh warga untuk kembali membawa hasil-hasil bumi yang dipersembahkan di tempat itu.
dari mulai singkong, ubi, ada juga padi yang hampir 1 kintal lebih. Bawa semua ini. Bawa kemana, Ki? Tanya seorang warga. Bawa semuanya ke rumah Aki. Karena benda-benda ini, padi dan semuanya hasil bumi, sudah menjadi milik Kiai Kuncung Putih. Dan tadi Kiai Kuncung Putih berpesan agar ini semua dipindahkan saja ke rumah Aki. Warga kampung yang memang kurang cerdas, terlebih masalah seperti itu, karena terlalu kuat dan kental percaya akan hal-hal mistis, menyetujui saja. Padahal itu hanya akal-akalannya Mbah Darjo. Lumayan kan? Padi sekintal, belum lagi umbi-umbian yang kalau dimakan gak bakal habis 3 bulan. Berduyun-duyun, warga pun kembali memikul hasil bumi turun ke bawah dipimpin Mbah Darjo dan 2 anak buahnya. Rohman, mata-mata dari Suganda, pengikut almarhum Mama Kiai, berjalan paling belakang sambil tak henti-hentinya ngomel. Dukun lepus, dukun kurang ajar, bilang saja barang-barang itu mau kamu makan, dasar setan, ucap Rohman. Tak henti-hentinya memaki-maki sepanjang jalan, walaupun dengan suara yang lembut karena takut didengar warga yang lain. Singkatnya, semua warga sudah kembali ke pekampungan. Saat itu sudah hampir jam 2 malam. Rohman pun buru-buru menuju ke rumah Suganda. Dia laporkan semuanya. Suganda dan Nyai Salamah hanya bisa geleng kepala mengusap dada atas apa yang sudah diperbuat oleh si Darjo, yang secara tidak langsung sudah memurtadkan penduduk Karangnunggal. Lalu Suganda tersadar dari lamunan karena mendengar kembali suara lantunan puji-pujian dari para tetangga. Tak terasa ya, Bu, sudah 5 tahun dari semenjak Darjo mengajak semua warga menjadi penyembah setan. Iya, Pak. Tuh, hampir di setiap rumah semua memuji-muji Kiai Kuncung Putih. Oh iya, Pak. Kapan Satibi pulang? Kalau Bapak tak salah, waktu kemarin 5 bulan lalu Bapak ke pesantren, katanya 2 bulan lagi, Bu. Satibi sama istrinya Rukmini selesai masa pengabdian. Oh gitu. Apa tak sebaiknya Bapak ke pondok saja, minta ke Mama Tajwini pimpinan pesantren agar Satibi bisa lekas dipulangkan. Karena kesesatan di kampung kita ini sudah tak bisa lagi dibiarkan, Pak. Iya, Bu. Kalau teringat kejadian-kejadian di masa lalu, Bapak pun ngeri. Mungkin minggu depan lah, Bapak mau ke pesantrennya Mama Tajwini, minta izin. Sekaligus Bapak mau menceritakan apa yang terjadi di kampung kita ini. Mudah-mudahan saja Satibi bisa lekas pulang bersama istrinya dan membantu kita mengembalikan akidah di kampung kita ini kembali seperti dulu di masa Mama Kiai. Ya sudahlah, Pak, terserah Bapak saja. Sedangkan di kampung Karangnunggal, desa Kampung Pasir Kirisik, di rumah Suganda yang sedang bernostalgia tentang awal mula kesesatan di kampung mereka, di tempat lain cukup jauh dari desa Pasir Kirisik,
di sebuah pondok pesantren yang bernama Pondok Pesantren Miftahus Sudur. Pimpinan Mama Tajwini, Satibi, cucu dari almarhum Mama Kiai, saat itu sedang mengajar kitab kuning kepada para santri. Ya, Satibi sedang dalam masa pengabdian setelah lulus dari pondok pesantren itu. Ketika mau menamatkan pengajian kitab malam itu, tiba-tiba ada santri yang mengetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Jang? Pak Ustadz, itu dipanggil sama Mama Kiai, disuruh ke rumah. Oh, ya sudah. Ini mau diselesaikan dulu, nanti Bapak langsung ke sana. Ya, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung Satibi pun kembali berbalik ke para santri. Untuk pengajian kitab kita malam ini, kita tutup dulu sampai sini. Sekarang kalian istirahat, tidur. Nanti jam 2 semua bangun untuk sama-sama qiyamul lail. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsunglah Satibi berdiri, berjalan keluar dari ruangan tempat mengajar tadi, menuju ke rumah Mama Tajwini. Singkatnya, setelah sampai di rumah Mama Kiai Tajwini, ternyata Rukmini istrinya, yang merupakan santri juga di pondok itu, sudah terlebih dulu menunggu di sana. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam. Sudah beres? Beres, Mama. Duduk samping istri kamu. Satibi pun duduk. Ada apa ya, Mama? Satibi, Rukmini, walaupun memang 1 bulan lagi waktu kalian untuk menuntaskan pengabdian 6 bulan, tapi Mama rasa sudah cukuplah semua. Kapanpun kalian bisa kembali pulang ke kampung Karangnunggal. Dan mulailah kalian berdua mengamalkan semua ilmu yang sudah Mama berikan. Tuntun orang-orang kembali ke jalan yang benar. Apa tak sebaiknya selesaikan 1 bulan lagi, Mama? Masih tanggung? Mama bicara seperti ini bukan semata-mata berbicara karena entah kenapa Mama merasa ada yang tak beres di Karangnunggal. Tapi mungkin itu hanya kekhawatiran Mama. Kita lihat saja nanti. Yang jelas, kalian harus sudah bersiap-siap. Tak perlu menunggu selesai 1 bulan. Kalian boleh kembali ke Karangnunggal. Baik, Mama. Lantas Satibi dan Rukmini pun dipersilahkan kembali ke tempat mereka tinggal di pondok pesantren itu. Waktu berlalu, tak terasa Suganda sudah waktunya dia pergi ke pesantren dengan maksud mengutarakan dan menceritakan apa yang terjadi di Karangnunggal, berharap agar Satibi dan Rukmini bisa lekas pulang. Waktu itu Suganda ditemani oleh Rohman, sahabat sejawatnya. Naik kendaraan umum yang cukup langka. Jalanan masih berupa jalanan tanah. Perjalanan lebih banyak ditempuh berjalan kaki. Sampai seharianlah mereka sampai di pondok pesantrennya Mama Tajwini. Di situ diantar oleh santri di sana. Suganda dan Rohman dibawa menghadap ke kediamannya Mama Tajwini. Diterima dengan senang hati oleh Mama Tajwini. Lalu ditanya, kalian berdua teh dari mana? Loh, Mama lupa lagi ya. Ini saya Suganda dari Karangnunggal. Allahu Akbar. Saudaranya si Satibi.
Iya, Mama. Ya Allah ya Robbi. Pantas saja. Ada yang tak beres kan di Karangnunggal? Doh. Rohman dan Suganda saling pandang. Bingung, kok tiba-tiba Mama Kiai ngomong kayak gitu? Seperti yang sudah tahu apa yang terjadi di Karangnunggal. Loh, kok Mama bisa tahu? Hanya firasat saja. Nanti biarkan para santri selesai ngaji. Nanti Satibi sama Rukmini menyusul kemari. Kalian nikmati dulu hidangan yang ada. Mama mau ke masjid dulu. Mangga Mama, mangga, ucap Rohman dan Suganda. Mama Kiai pun tersenyum dan pamit keluar. Sedangkan Suganda dan Rohman masih di halaman atau di teras rumahnya Mama Kiai sambil menikmati hidangan. Lalu, apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah Satibi dan Rukmini ikut kembali dengan Suganda, menyelesaikan masalah penyimpangan akidah di kampung mereka?